Ya, teman-teman, bertemu lagi dengan gue. Dan tentunya kalau gue udah hadir di video di channel ini, tentunya ada sebuah topik yang menurut gue menarik yang ingin gue bahas. Jadi sebelumnya ke teman-teman bisa menonton video-video gue yang sebelumnya, ada tentang CS palsu home credit, ada juga soal penipuan kartu kredit. Ya, teman-teman yang mungkin baru melihat channel ini bisa menonton video sebelumnya, semoga bisa menjadi bermanfaat karena memang channel ini membahas tentang hal-hal yang begini-begini ya, yang lagi hot juga. Jadi teman-teman, ini adalah tahun 2021 awal. Kapanpun teman-teman menonton video ini adalah saat-saat berita ini sedang hits yang gue lagi omongin. Tetapi gue akan berusaha membawakannya dengan kapanpun teman-teman dengar, tetap menarik untuk disaksikan gitu. Oke, jadi langsung ke poin. Baru-baru ini gue akan ngebahas tentang JKT48. JKT48 ini gue tidak akan membahas secara dalam soal lagu-lagunya, soal apa enggak, tapi di sini gue lebih membahas soal struktur keuangan dan lain-lain. Jadi seperti yang teman-teman mungkin ada yang udah tahu dan ada yang belum tahu, dari bulan November 2019 JKT48 itu sudah mengumumkan bahwa akan ada yang namanya restrukturisasi. Restrukturisasi itu apa? Itu adalah lebih kayak perampingan ya, perampingan untuk kurang lebih mengurangi budget operasional lah, kurang lebihnya begitu. Mungkin lebih dalamnya ada orang-orang yang lebih paham ya tentang restruktur. Jadi dari bulan November dia sudah mengajukan kepada fans dan mereka sudah berunding JKT48 ini bahwa mereka akan mengadakan restrukturisasi. JKT48 ini memang sebuah grup yang lumayan besar ya, jumlah membernya aja, jumlah artisnya aja kurang tahu berapa, tapi lebih dari 50. Itu belum termasuk staff, karyawan, dan yang lain-lain. Mungkin ada yang part-time segala macem, ada bos-bos petingginya segala macem lah ya. Sebuah organisasi atau bahkan bisa gue bilang sebuah perusahaan yang besar. Dan setahu gue mereka itu bergerak secara profesional ya. Ada namanya, kalau nggak salah ingat ya, PT Densu Media Group atau apalah gitu ya. Memang sebuah hal yang baru dulu JKT48 waktu hadir di era 2013 ya. Dulu, tapi gue mau disclaimer dulu, ini bukan head speech atau doktrin ya, bukan ya. Ini gue coba merangkumnya dan gue mencoba bagaimana pola pikir kita gitu. Gue lebih pengen berunding gitu. Jadi gue bermohon seperti video-video sebelumnya tetap berkonsentrasi mendengarkan topik kita kali ini. Nah, jadi JKT48 ini sudah mengumumkan restrukturnya dari tahun 2019 bulan November, dan terjadi resminya apa yang akan dilakukan itu pada bulan Januari 2021. Dan jujur gue juga kaget, mungkin teman-teman nanti bisa lihat ya, ntar gue munculin atau gimana, ada pengumuman restruktur JKT48. Restrukturnya itu apa? Pengurangan member dan staff. Gue nggak akan detailkan karena itu bisa dilihat sendiri, dan udah banyak video-video orang yang sudah membahas ya. Ada mungkin siapa, Bulan Purnama atau siapa, pokoknya ada yang bahas ya. Gue lebih membahas kayak, wah ini JKT48 ini sedang dalam masa-masa yang menurut gue, mereka juga bilang sendiri, masa-masa yang bukan masa yang mudah, ini masa-masa yang sulit. Dulu gue juga sempet ngidol, jadi gue bukan orang yang kurang suka dengan JKT, bukan. Dulu gue ngidol juga, tapi tidak tercemplung terlalu dalam. 2013 gue pernah datang ke show mereka di Mall FX, di teater, dan bahkan sebelum pandemi pun, kalau nggak salah 2-3 kali gue datang sebelum pandemi corona ya, datang untuk nonton. Jadi selama gue tahu JKT mungkin teateran belum lebih dari 5 kali, tapi gue cukup orang yang cukup memerhatikan apa-apa aja sih yang terjadi di JKT ya, karena menurut gue mereka datang ke Indonesia ini membawa hal yang baru pada saat mereka 2013-an, 2014, 2015 lah ya.
mereka sempat menggemparkan seisi Indonesia, mungkin sampai mungkin wotanya tersebar dari Sabang sampai Merauke mungkin. Jadi di tiap kota ada fanbase-nya, ada gimana, wah dulu ya rame lah ibaratnya, kalau bahasa awamnya rame banget lah. Dan semenjak pandemi mereka mengumumkan memang teater diberhentikan sementara bulan Maret ya. Seingat gue dulu 2 minggu, bulan Maret 2020. Kalau nggak salah 2 minggu dihentikan dan bla 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 bla. Akhirnya ini sudah berganti tahun dan masih pandemi. 1 tahun sudah ya. JKT tetap masih berusaha, gue lihat berusaha bertahan dengan nafasnya, dengan teater online bahkan yang harga tiketnya 25.000, ada juga yang event-event khusus yang 100.000. Tapi gue melihat mereka memang sedang dalam kondisi yang sulit, kondisi yang tidak seperti pada saat mereka berjaya-berjayanya. Jadi di sini gue juga ntar akan mengungkapkan beberapa opini gue. Ini opini ya, dan mungkin setuju enggaknya kita bisa diskusi dengan baik di kolom komentar. Menurut gue JKT48 ini kan salah satu pemasukan terbesarnya adalah di teater. Menurut gue dan setahu gue, di samping iklan, merchandise dan lain-lain, salah satunya menurut gue teater. Karena dulu teater aja satu orang masuk itu sekitar 100.000 lebih, 120.000 yang reguler. Belum lagi ada handshake, ya kan? Ada two shot, dulu gue juga terakhir sempat ikut two shot sebelum pandemi, itu harganya 50.000. Jadi cuma foto berdua sama artisnya itu bayar 50.000. Dan itu memang menurut gue income banget sih. Karena pas gue ngantri, emang ada setiap hari kayaknya ada aja gitu yang ngantri, emang income banget. Kayak ibaratnya ya, apa sih gitu yang disiapin, modalnya apa gitu, cuma foto doang pun kita harus bayar. Dan menurut gue itu bukan hal yang gimana-gimana, itu pintar, itu bagus, itu bisa memanfaatkan market. Sesuatu yang baru pada saat gue tahu JKT48 dulu, ini sesuatu yang baru. Mereka kesulitan karena teater tidak bisa diadakan dalam keadaan yang dalam waktu yang cukup lama. Dan kabar terakhir gue lihat teater sempat jalan tapi berjarak. Yang dulunya bisa dipadetin itu panggung bisa dipadetin ya, tempat penontonnya sekarang nggak bisa. Semuanya dulu ada yang panggung buat berdirinya ya, yang rame-ramenya sekarang nggak ada, semua penontonnya duduk dan itu pun dijarakin. Jadi dulu kalau sekitar bisa masuk 200 orang, mungkin sekarang 100 nyampe nggak ya, yang nggak tahu ya. Bahkan terakhir gue dengar gara-gara pandemi ini kursi dijarakin, harga tiket ikut naik karena memang mungkin biar nutup lah ya. Menurut gue denger JKT48 ini Melody yang menyampaikan ini, katanya stakeholder dari JKT48 100% itu setuju bahwa grup ini mau dibubarkan. Tetapi dari Melody atau dari tim dalam mungkin masih ingin bertahan nih agar JKT48 masih tetap ada. Menurut gue itu langkah yang, kalau ngomong halusnya ya, langkah yang sangat berani mengingat sekarang ada pergeseran zaman. Maksud gue begini, teman-teman mungkin tahu ya, dulu banyak idol-idol kecil yang serupa dengan JKT48 ya, namanya mungkin kalau di band namanya band-band indie, idol indie lah, idol-idolan yang dibuat oleh grup-grup sendiri gitu kan. Sekarang tuh kayaknya ada pergeseran zaman, dimana dulu kalau wanita cantik dulu ya, eranya JKT masih atas, kayaknya semua wanita cantik, nggak semua lah, wanita cantik itu adalah idol ya kan, idol masuk idol grup mana gitu kan. Tapi sekarang ada pergeseran yang dimana idol itu, penglihatan gua, sudah geser zaman ke gaming. Jadi wanita-wanita yang dulu tanda kutip kita kenal sebagai idol, banyak juga yang udah geser ke gaming, e-sport. Itu yang gue lihat ya. Kita sebut aja lah, dulu ada Donna Viska, dulu setahu gue dia idol-idolan juga, cosplay juga, sekarang udah ke gaming. Ada siapa lagi ya, mungkin ada Cynthia Lorene, dulu juga di salah satu grupnya udah jadi brand ambassador. Lopinas ya, Leni Shelia juga setahu gue dulu satu tim idol group sama Cynthia Lorene, sekarang udah jadi brand ambassador gaming. Bahkan JKT pun membuat Valkyrie
tim e-sportnya sendiri. Jadi emang gue rasa apa ya, idling secara kasar gue bilang udah nggak selaku dulu, karena toh pelaku idling itu pun sudah banyak yang sudah pindah zaman ke gaming. Itu teman-teman setuju nggak? Bisa komentar, itu paling nggak yang bisa gue dapat gitu. JKT48 masih berusaha bertahan untuk hidup, sedangkan menurut gue masa dari idling itu sendiri sudah jauh berbeda dengan masa kejayaannya dia dulu. Bukan gue berkata untuk kasar ya, tapi jikalau gue lebih setuju dengan perkataan stakeholdernya bahwa memang ini harus dibubarkan. Tapi gue tetap angkat jempol mereka mau tetap bertahan ya, karena gue lihat mereka bagaimanapun bisnisnya adalah teater, bisnisnya adalah artis ya. Tiba-tiba semua jadi serba online, semua jadi serba live streaming, ya kan? Sedangkan bisnis model mereka bukan bisnis model live streaming, gue yakin ya bisnisnya memang teater, two shot handshake, ya kan? Handshake dibatalkan, ya kan? Dan itu gue yakin salah satu pemasukan terbesar. Karena untuk salaman aja kita harus bayar, untuk foto harus bayar, semua nggak bisa dilakuin, tiba-tiba harus live streaming. Gue yakin bisnis model mereka agak sedikit jadi berantakan ya, kayak sekarang gue harus ngapain gitu. Sedangkan mereka tetap punya teater yang ibaratnya harus bayar sewa, dan mantapnya lagi ada di Jakarta Selatan, di tempat yang elit, yang pasti biaya operasionalnya nggak bisa dibilang murah, gue yakin. Sebuah langkah yang berani, tetapi memang menurut gue poin pertama gue memang mereka berani mau bertahan dengan keadaan seperti ini. Good job, walaupun gue panik cemas melihat keputusan mereka dengan rame-ramenya sekarang. Tapi yang kedua, menurut gue, biarpun mereka mau bertahan, mereka harus bisa mempertahankan atmosfer idling. Atmosfer idling itu apa? Mungkin ada yang awam. Mereka itu menjual sebuah komoditas, gue sebut komoditas yang namanya delusi. Kita laki-laki, artisnya perempuan, cantik-cantik, timbul ada rasa namanya cinta, ketertarikan. Itu kurang bisa mereka jaga sih. Memang auranya berbeda dengan 2013 dengan 2020 ya. Mungkin dengan member-member yang baru juga, artisnya yang baru, generasi yang baru. Jadi pelan-pelan berubah juga auranya menurut gue. Ditambah lagi ya, ini kalau opini gue melihat JKT48 ada beberapa langkah yang menurut gue harusnya mungkin bisa dicari titik tengahnya. Contoh, Melody sekarang menjadi GM JKT48, Devi Kinal Putri menjadi kepala sekolah akademi. Mereka adalah mantan member, yes. Mereka berkualitas, setuju. Tetapi gue mencoba membahasakannya dengan sehalus mungkin ya. Di lingkup gadis-gadis yang muda, yang fresh ini, JKT48 menggunakan gimmick Melody yang notabene sudah berkeluarga seperti Kinal juga. Gimmicknya sebagai menjabat suatu jabatan tertentu. Dulu gue sempat bingung banget. Kalau secara kasar ya gue bilang supaya ngerti, kalau memang sudah nikah, mungkin ya sudah berkeluarga, mungkin lebih baik tidak ada di grup ini sebagai jabatan apapun sih menurut gue. Karena ini adalah grup-grup gadis, grup-grup gadis gitu ya, yang memang menyebarkan ya semangat gitu kan, yang menyebarkan memang nih generasi muda gitu loh. Semoga sih kalian nangkap apa yang gue maksud ya. Jadi menurut gue mereka menggunakan Melody dan Kinal itu sah-sah aja, tapi menurut gue kayak kalau itu yang dijadikan gimmick karena Melody pernah punya nama dan lu tetap pertahanin dia walaupun dia bukan member tapi GM sebagai gimmick JKT48, garis besarnya itu kayak merusak sedikit delusi gitu. Karena kayak ya
yang Uta-Uta tahu lah, ibaratnya ya pasti ada ketertarikan lah sama membernya gitu kan, pengen dipacarin lah atau pengen bahkan ingin sampai ke tahap pernikahan. Tapi ternyata ya teman-teman mungkin nangkep maksud gue, ada Melody yang sudah berkeluarga, dan mungkin konsep delusi sudah tidak berlaku di Melody dan Ginal. Itu sih dulu gue sempet bingung, dan itu kayak agak sedikit membuat aura idling ini carut marut gitu, jadi kayak membingungkan gitu. Isinya ya bukan gadis-gadis lagi seperti yang gue tahu dulu gitu. Tapi ya apapun yang JKT lakukan, gue tetap good job, tetap keren, tetap ya apa ya, ya mereka kuat gitu. Mereka berusaha menampilkan gimmick-gimmick yang menarik supaya mempertahankan fans-fans lama. Tapi diingat, fans-fans lama itu apa ya, ada namanya, gue pakai lagi istilah tadi, pergeseran zaman. Fans-fans yang waktu 2015 dan 2013 aktif, biasanya banyak yang sudah berkeluarga atau sudah lebih beranjak dewasa, biasanya udah nggak mikirin hal-hal begitu. Hal-hal seperti idling JKT48. Harusnya menurut gue, JKT48 juga membuat strategi menggait fans-fans baru. Menurut gue ini mereka udah lakuin, tapi mungkin kurang di power atau gimana ya. Fans-fans baru juga perlu digarap. Bukan cuma fans-fans lama yang kayak, oh nih Melody, Inal nih. Fans-fans 2018 emang tahu gitu, maksudnya kiprah Melody di 2013-15 tuh seberkibar apa ya, gitu sih. Itu pendapat gue. Setuju enggaknya kita diskusi di kolom komentar dengan kata-kata yang sehat ya. Harusnya tetap ada yang baru. Ya oke lah, sekarang ada wajah-wajah baru kok di JKT, ada Shani, ada segala macem. Powernya harus lebih dari itu, karena gue lihat JKT di era 2014an itu powernya luar biasa. Doktrin yang gue pakai istilah itu keren, sampai gue pun bisa kepincut gitu untuk meneliti hal ini. Jadi kalau menurut gue JKT harus apa ya, dengan adanya restruktur ini, dia mengulang dari awal sebuah keputusan yang sangat amat berani, yang kalau gue mendingan diudahin aja, karena mereka harus membangunkan kembali bunga yang sudah ditebang. Ibaratnya pohon yang sudah ditebang, dia harus bangun lagi sepower dulu dengan keadaan yang seperti sekarang ini. Itu apa ya, gue bilang bukan hal yang mudah, tapi gue tetap mau yang JKT berbuat yang terbaik, lebih kreatif lagi dan segala macam lah ya, pendapat gue. Jadi gue mengomentari ini lebih kepada JKT semoga bisa bertahan, berinovasilah, pertahankan fans-fans lama, carilah sebanyak-banyaknya fans baru, gimmick lah yang baru. Gimmick baru ya gimana ya, ya mungkin kalau gue bahas penonton-penonton baru bingung juga ya, karena menurut gue dia lebih banyak menyajikan gimmick-gimmick itu seperti gimmick-gimmick lama, gimmick-gimmick yang dimakan hanya oleh fans-fans lama. Fans-fans baru tuh kayak nggak, kurang menikmati gimmick-gimmick lama sebenarnya. Harus ada sesuatu yang baru. Menurut gue sih itu lebih dan kurangnya ya, mungkin ya itulah. Gue mohon maaf, jadi kita bisa berdiskusi tentang JKT48 ini, apakah bisa bertahan sampai 2 tahun lagi masih ada atau bagaimana. Tentu gue berharap yang terbaik. Gue yakin manajemen sudah bekerja dengan keras. Ini bukan head speech, bukan doktrin, tapi ini analisa gue. Kita bisa bertukar pikiran, karena menurut gue kemarin restruktur ini lumayan ya. Ada yang sampai nangis, ada yang cari cuan bikin konten ya. Kalau gue lebih kayak kepengen sharing sih, karena gue juga pernah ada di circle itu. Gue pernah teateran, gue pernah two shot, gue pernah ke event, dan gue jadi kayak, karena gue pernah di circle itu, gue juga mau berkomentar, gue juga mau memberi masukan gitu untuk JOT, seperti yang tadi gue udah bilang, JOT ya, JKT Operation Team gitu. Jadi menurut gue sih, tapi dari pembicaraan gue tadi, yang inti menurut gue yang bisa membuat JKT bertahan memang adalah auranya. Atmosfernya harus bisa dipertahankan oleh JKT, keseruannya,
apa namanya ya, delusinya gitu. Ya walaupun memang kayak apa ya, udah bukan sesuatu yang baru lagi ya, yang namanya uh, member atau artisnya keluar dari JKT sedih, patah hati, itu segala macam bukan hal baru. Jadi kayak apa ya, JKT harus mencari hal-hal baru sih, karena udah mulai apa ya, orang udah mulai menurut gue ya bosan, karena kita udah mulai apa ya, menguasai lah apa yang akan terjadi gitu. Kalau kita ngosiin atau mengidolakan si A bakal kayak apa, paling ntar ujungnya ditinggal, dia punya pacar, nikah sama orang lain, ya mungkin ya, itu kan delusi ya, bukan sebuah hal yang bisa kita, oh ini salah, ini benar, enggak. Itu ya emang itu yang diperjualkan. Jadi menurut gua sih itu, mereka harus membuat inovasi, dan menurut gua pribadi, gua ulang sekali lagi, dengan adanya Melody sebagai gimmick GM JKT48, Devi Kinal sebagai kepala sekolah akademi, yang gue dengar akademi juga akan dibubarkan, dan terakhir gue denger, karena gue pernah project ya sama Jessica Veranda, dulu gue tanya juga, dia member generasi 1, pas dia grad pun dia ditawarkan untuk bekerja di JOT ya, mungkin kayak Melody gitu loh, jadi orang dalamnya JKT, itu masih oke lah, karena dia masih belum menikah gitu loh ibaratnya. Ya Melody dan Kinal ini kan sudah menikah, mungkin kayak apa ya, agak sedikit balik lagi membuat aura idling ini kalau gue jadi agak carut marut gitu, jadi agak kecampur gitu. Isinya udah bukan gadis-gadis lagi gitu. Walaupun nih gue nggak tahu apakah gimmick Melody sebagai GM itu berhasil di JKT48, ya gue nggak tahu. Tapi seharusnya gue rasa ada cara lain yang lebih menarik pasti. Yang gue yakin juga ya tetap bisa mempertahankan idling ini gitu loh. Karena gue agak membingungkan kalau memang mereka udah menikah, udah berkeluarga, ya gimana ya? Masuk ke kolam gadis-gadis yang berdelusi-delusian mainnya gitu. Ya kurang pas. Gue pakai bahasa yang gue perhalus banget sampai gue bingung harus gimana cara ngomongnya supaya kalian tangkap. Ya kurang pas mereka ada di situ kalau menurut gue. Dan yang mau gue komentarin juga, mereka harus mencoba bertahan lah ya kan. Sekarang gue denger jumlah membernya tinggal 40 kurang. Banyak yang udah dikeluarkan, banyak yang udah diluluskan, nanti ada acaranya. Ya gimana ya, pasti akan berubah total. Dan menurut gue ini salah satu, mudah-mudahan apa ya, kedepannya JKT bisa lebih inovatif lagi. Karena gue lihat JKT ini nggak ada saingan ya di Indonesia ya. Kumpulan artis yang punya teater gitu ya, yang mengadakan show setiap hari, ini nggak ada saingan. Takutnya kemakan sama zona nyaman, akhirnya udah kelamaan nyaman, terhantam corona, terhantam apa, negara api menyerang, ya lembek gitu. Karena selama ini tidak terbentuk gitu, karena nggak ada namanya saingan. Ya itu sih menurut gue ya pribadi. Cuman kalau melihat ini jujur gue kaget, besar-besaran banget perubahan restruktur JKT48 ini, besar banget menurut gue. Dari gue yang udah ngikutin 2013, ya apa ya, gue cuma bisa berkomentar good luck sebenarnya. Dan untuk fans-fansnya emang loyal, bagus sih menurut gue, nggak ada yang salah. Cuma apa ya, kreativitas harus ditambah, lebih mendengarkan masukan-masukan dari fans, menurut gue itu juga penting. Karena dulu sebelum gue berhenti total mengamati JKT ya, kayaknya dia punya jalur sendiri gitu. Kayaknya masukan-masukan dari fans yang gue nggak tahu lah didengar atau enggak, karena gue juga bukan salah satu orang yang memberi masukan. Gue cuma dulu hanya mengamati, oh ada namanya wota, ada istilah apa gitu. Karena kalau menurut gue kan member-member yang great sebenarnya banyak yang punya nama-nama besar ya. Tapi menurut gue memang lebih baik mereka kalau sudah memutuskan great, ya great gitu. Nggak usah menjabat jadi apalah di JKT jadi apa. Gue rasa tuh gimmick-gimmick yang agak sedikit gagal menurut gue, gimmick gagal. Ya, walaupun Melody memang sempat punya nama yang besar ya. Dan gue juga tidak menyalahkan Melody. Ya, ini kan komentar dan gue apa ya, menyampaikan apa yang ada di isi pikiran gue yang membuat kenapa ini bisa terjadi selain corona.
ya memang ada faktor X gitu yang tanpa sadar sebelum corona pun JKT udah meredup menurut gue, karena terakhir gue nonton itu tidak seramai dulu pertama gue nonton. Gue yakin kalian ini setuju juga dengan apa yang gue ngomong, dan banyak event-event juga yang nggak seramai dulu lah ibaratnya gitu, nggak seseru-seruan dulu gitu. Kayaknya banyak yang berubah, akhirnya secara nggak langsung pola pikir fans juga berubah. Mungkin ada yang capek lah gitu, ada juga karena umur akhirnya udah nggak fokus. Gue juga ketemu kok ada fans yang udah nggak mau mikirin idling misalnya, karena dia udah dewasa, dia mau mikirin soal rumah tangga, bahkan ada yang udah menikah. Oke, itu aja yang mau gue sharing. Gue pengen banget tuh diskusi dengan kalian. Gue mau tahu banget komentar kalian dengan omongan gue barusan. Apakah ada yang benar, apa ada yang salah, atau ada yang harus ditambahkan. Terima kasih atas konsentrasinya menyaksikan gue hampir 30 menit ini ya. Nggak berasa kita udah ngebahas tentang restruktur JKT48. Oke, tinggalkan kolom komentar, jangan lupa subscribe, bagikan supaya gue bisa lebih dapat banyak masukan soal statement gue tadi. Oke, terima kasih. Jangan lupa nonton video-video yang sebelumnya, dan nanti gue akan buat video yang juga pembahasannya menarik. Oke, terima kasih. Bye-bye.